Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan visi dan misi dari Sekolah SMP Negeri 226 Jakarta. Visi dari sekolah kami adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berprestasi, dan berwawasan global. Untuk mewujudkan visi sekolah, terdapat 11 misi yang harus kami laksanakan. Misi ini terdiri dari 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengamalan agama yang dianut masing-masing. 2. Meningkatkan pembiasaan budaya positif yang sesuai dengan karakter Pancasila bagi seluruh warga sekolah. 3. Meningkatkan kualitas dan karakter sumber daya manusia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 4. Meningkatkan pelatihan atau bimbingan kepada warga sekolah untuk lebih berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. 5. Meningkatkan kegiatan literasi dan numerasi bagi peserta didik dalam beberapa bentuk secara konsisten dan berkelanjutan. 6. Meningkatkan kegiatan adiwiyata hingga ke tingkat provinsi dan nasional. 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 8. Meningkatkan wujud pendidikan yang kompetitif dengan pemberian reward kepada warga sekolah yang berprestasi. 9. Meningkatkan penggunaan sistem digitalisasi bagi warga sekolah untuk menyukseskan Jakarta sebagai global city. 10. Melakukan berbagai kegiatan yang mendukung gaya hidup sehat, fisik, mental, dan finansial, serta ramah lingkungan di sekolah yang berkelanjutan. 11. Meningkatkan kompetensi peserta didik, guru, dan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat datang di SMP Negeri 226 Jakarta. Kami bangga menjadi kandidat untuk Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Jakarta. Saat ini, kami berusaha untuk fokus dan peduli pada budaya lingkungan, sehingga kami berupaya untuk mengintegrasikan semua aspek kegiatan belajar mengajar seperti kegiatan proyek P5, kemudian kegiatan pembelajaran harian dan budaya sekolah. Selain itu, kami juga berupaya untuk memotivasi siswa menjaga kebersihan lingkungan, mengelola sampah, kemudian juga melakukan program penghijauan seperti menanam pohon dan sebagainya di lingkungan sekolah supaya sekolah lebih terlihat asri dan nyaman untuk semua warga sekolah. Komitmen kami adalah menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya, harapan kami adalah program ini bukan hanya nantinya bisa berkontribusi pada pelestarian lingkungan di sekolah, namun juga bisa menjadikan lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat luas menjadi lebih tertata dan lestari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Selamat datang di SMP Negeri 226 Jakarta. Di SMP Negeri 226 Jakarta, ada apa ada sih? Ini adalah penghargaan dari siswa-siswi SMP Negeri 226 Jakarta yang berprestasi. Selanjutnya adalah piala-piala dari siswa-siswi SMP Negeri 226 Jakarta yang berprestasi dan berbakat. Ada dari paskibra, ada dari basket, ada dari sepak bola, dan ada dari voli, dan lain-lain. Nah, kalau ini perpustakaan, yuk kita masuk. Biasanya di sini yang lain pada baca buku, dan biasanya di sini juga menjadi tempat untuk berdiskusi tentang literasi di sekolah ini.
tata usaha. Ruang tata usaha ini biasanya digunakan sebagai administrasi sekolah. Selanjutnya adalah ruangan kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ini biasanya digunakan untuk rapat-rapat penting atau rapat formal bersama kepala sekolah. Yuk, kita beralih ke ruang arsip. Nah, di ruang arsip ini biasanya tempat para wakil kepala sekolah bekerja. Selain itu, ruang arsip juga dipakai sebagai tempat pembiasan pagi seperti tadarus, membaca Asmaul Husna, dan lain-lain. Nah, di ruang arsip ini juga biasanya digunakan para siswa-siswi untuk menyantai lagu saat beristirahat. Oke, yang selanjutnya itu ruangan belajar. Ruangan ini biasanya dikhususkan untuk anak-anak yang disabilitas. Dan sekolah kami mempunyai fasilitas untuk anak-anak yang disabilitas. Next, ini ada ruang pramuka. Biasanya ruang pramuka ini dipakai untuk tempat pembina pramuka. Dan juga ruang pramuka ini digunakan untuk menyimpan perlengkapan barang-barang pramuka. Yuk kita lanjut. Kalian udah pada tahu kan? Ini pasti ruangan apa? Ini ruangan guru SMP Nurul Huda. Next, kalian tahu kan pasti di mana sih sekolah yang nggak ada ruangan BK-nya? Yuk kita masuk. Di ruangan bimbingan konseling ini pastinya anak-anak dididik agar tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Nah, di sini itu biasanya tempat para siswa atau siswi yang memiliki masalah dan ingin curhat dengan guru bimbing BK-nya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya nama Gabang Kromong. Di sekolah kami mengadakan ekskul Gabang Kromong. Ruangan ini adalah tempat anak-anak latihan Gabang Kromong. Ruangan selanjutnya yang kami miliki adalah ruangan lab bahasa. Di dalam ruangan ini kami biasanya menggunakannya untuk AMPK ataupun pelajaran informatika. Ruangan ini memiliki banyak fasilitas yang memadai seperti proyektor, komputer, dan juga alat elektronik lainnya. Nah, selanjutnya itu kantin. Kantin ini biasa digunakan para siswa-siswi dan guru untuk membeli makanan dan minuman yang higienis.
Dan pastinya kita menghimbau para siswa-siswi dan guru untuk menjaga lingkungan kantin agar tetap bersih dan nyaman. Nah, teman-teman, ini adalah Galeri Seni SMP Negeri 226. Di sini terpampang karya-karya dari anak murid SMP Negeri 226. Teman-teman, ini adalah salah satu kelas yang ada di SMP Negeri 226 Jakarta. Ayo kita masuk. Di kelas ini terdapat berbagai fasilitas yang memadai, seperti kursi dan meja yang masih enak digunakan untuk belajar. Banyak juga hiasan-hiasan yang terdapat di kelas ini dan fasilitas kebersihan yang memadai. Ini adalah meja yang digunakan guru untuk mengajar, cukup luasa. Tak lupa juga dengan papan tulis. Selanjutnya adalah masjid. Ini adalah Masjid Ibnu Sina lantai dasar, di mana siswa laki-laki menjalankan ibadahnya. Lanjut, ini itu masjid lantai atas guys. Biasanya buat siswi dan para guru perempuan. Nah, sini udah tersedia mukena-mukena dan sejadah, biar kalau yang ada yang lupa, bapak bisa minjem. Selanjutnya, ini adalah laboratorium alam. Yang saya miliki ini adalah biopori yang dibuat sendiri di rumah. Terbuat dari pipa. Biopori ini akan ditanamkan ke dalam tanah dan akan dimasukkan sampah organik sebagai upaya menyuburkan tanah. Sampah organik yang ada dalam biopori ini akan menjadi pupuk. Halo semuanya, ini adalah hasil dari biopori yang telah kita buat. Cara penggunaannya, kita tinggal memasukkan sampah-sampah organik ke dalamnya. Ini teman-teman, kita tinggal tunggu sampah ini terurai dengan sendirinya dengan tanah. Nah, biasanya pada hari Jumat tertentu, kami melaksanakan Jumat bersih. Biasanya, sampah-sampah botol plastik yang sudah kami kumpulkan di kelas akan kami kumpulkan lalu akan kami timbang agar sampah botol yang sudah digunakan dapat bermanfaat. Sampah botol yang masih bagus, jangan dibuang. Masih bisa disulap jadi kerajinan tangan yang unik dan bernilai. Dengan kreativitas, botol bekas bisa jadi karya seni yang bagus atau hiasan cantik. Yuk daur ulang dan jaga lingkungan sambil berkreasi. Semangat berkarya dan lestarikan bumi. Sekolah yang asri dimulai dari perilaku ramah lingkungan, mulai dengan buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik, membersihkan sekolah, dan tanam pohon di sekitar sekolah. Ajak teman-teman untuk peduli lingkungan, karena perubahan besar dimulai dari tindakan kecil kita sehari-hari. Sekolah kami juga punya pupuk komposter sampah organik. Siswa dapat belajar tentang daur ulang sampah organik, sisa makanan, daun kering, dan lain-lain, menjadi pupuk yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dan pertanian berkelanjutan.
Nah, dalam rangka untuk melakukan Green School 226 Jakarta, kita melakukan kegiatan menghemat listrik jika sudah dipakai dan membuang sampah pada tempatnya, serta menggunakan air dengan cukup. Nah, dari semua stiker ini tidak akan terlaksana jika para siswa tidak mulai menanamkan kesadaran mulai dari diri sendiri. Yuk kita mulai tanamkan kesadaran diri sendiri. Nes, tahu nggak? Enggak. Lah, itu si Lampung sama sembarangan di situ nggak? Iya itu. Ayo samperin ya. Ayo. Lah, sini lah. Ayo Nes, Pak, kamu kenapa buang sampah sembarangan? Buang sampahnya jauh, jadi malas. Nggak boleh malas dong. Jadi pemuda Indonesia tuh harus semangat. Lagi kamu tuh kalau ada kebiasaan buruk jangan diikutin. Kalau bisa diapain tak? Kebiasaan buruk tuh. Jangan biasain kebiasaan buruk, buat kebiasaan yang baru, kebiasaan yang positif gitu. Kalau kamu cinta sama lingkungan, pasti lingkungan akan mencintai kamu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan? Wilayah-wilayah dari SMP Negeri 226 Jakarta. Terima kasih sudah menyaksikan.